Oke, kita masuk ke fisika. Di sini saya akan mereview salah satu pembahasan mengenai listrik statis, terutama mengenai hukum Coulomb. Nah, ini ya, apa itu hukum Coulomb? Hukum Coulomb itu adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Jadi di sini misalnya pada gambar 1 ada dua muatan yang berbeda jenis, satunya plus, yang satunya minus. Ketika keduanya didekatkan, maka akan ada interaksi, yaitu interaksi tarik-menarik karena kedua muatannya berbeda jenis. Nah, begitu juga ketika kedua muatan ini didekatkan, akan tarik-menarik dengan gaya berapa? Gaya itulah yang kita sebut sebagai hukum Coulomb. Gambar yang kedua kita amati, ada muatan positif didekatkan dengan muatan positif, pasti akan terjadi gaya tolak-menolak. Berapa gaya yang menyebabkan tolak-menolak itu? Itulah yang namanya hukum Coulomb. Dan yang terakhir, negatif dengan negatif ketika kita dekatkan maka akan jadi tolak-menolak juga. Ya. Jadi muatan yang sejenis negatif dengan negatif atau yang seperti sebelumnya positif dengan positif akan mengalami tolak-menolak. Sekarang kita masuk ke perumusan hukum Coulomb. Jadi kita bisa rumuskan hukum Coulomb itu menjadi seperti berikut ini. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan keterangan F adalah gaya, atau kita bisa bilang gaya Coulomb, kita juga bisa bilang gaya elektrostatis, satuannya Newton. Lalu ada K adalah konstanta. Konstanta ini nilainya sama di setiap perhitungan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi Coulomb persegi. Ada Q1, ada Q2. Jadi kalau untuk Q1 dan Q2 itu sebetulnya artinya adalah muatan. Ya. Jadi Q1 lalu Q2 kita bisa artikan sebagai besar muatan benda 1. Kalau Q2 ya berarti besar muatan benda 2. Satuannya adalah Coulomb, biasa disingkat huruf C besar. Dan yang terakhir adalah R. R adalah jarak pisah antara dua muatan. Kita menggunakan satuan SI-nya yaitu meter. Oke, jadi jarak pisah antara dua muatan, panjangnya berapa, kita sebutkan itu sebagai R. Kita bisa pakai rumus ini, FK Q1 Q2 per R kuadrat dengan Newton, dengan Coulomb, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke yang selanjutnya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita bahas mengenai eksponen. Ya, eksponen itu adalah basic matematika mengenai perpangkatan, karena kita akan menggunakan itu. Contoh yang pertama, misalnya ada A pangkat 8 dikali A pangkat 2, maka jawabannya adalah A pangkat 8 tambah 2 sama dengan A pangkat 10. Oke. Yang kedua, ketika pembagian, misalnya ada A pangkat 6 dibagi A pangkat 2, maka jawabannya adalah 6 dikurangi 2 sama dengan A pangkat 4. Oke. Yang ketiga, kalau misalnya ada seperti ini, A pangkat min 5. Nah, bagaimana cara mengubahnya menjadi positif? Dengan cara seperti ini. 1 per A pangkat 5, diletakkan di bawahnya per. Oke. Jadi kalau ada lagi misalnya 2A pangkat min 3, maka kita taruh 2-nya di atas, 2 per A pangkat 3. Next, nomor 4. Kalau ada eksponen untuk perpangkatan,
misalnya A pangkat 3 pangkat 2, maka pangkatnya harus dikali 3 kali 2 sama dengan A pangkat 6. Kalau ada akar seperti nomor 5, misalnya ada seperti ini, A pangkat 16 di akar pangkat 2. Untuk menyelesaikan akar, A pangkat 16 dibagi 2. Jadi kita membagi dengan akar sama dengan A pangkat 8. Oke, jadi bisa dipahami tentang matematika ini eksponen karena kita akan menggunakannya selama bab ini. Kita coba ke contoh soal. Di sini ada soal 1. Soal 1, 2 buah muatan, ada QA dan juga ada QB yang besarnya masing-masing 40 mikrokulom. Jadi di sini saya bisa tulis ada QA 40 mikrokulom, ada QB sama dengan 40 mikrokulom juga. Ingat, untuk mikrokulom, 1 mikrokulom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kulom, ya. Jadi simbol ini dibaca mikro. Nah, otomatis kita harus mengubah dulu 40 mikrokulom kita ubah ke kulom. Caranya 40 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kita ubah ke kulom juga 40 kali 10 pangkat min 6 kulom. Gitu. Keduanya terpisah sejauh 40 mm. R sama dengan 40 mm. Kita ubah menjadi satuan SI yaitu meter. Dari milimeter kalau ke meter dibagi 1000. Jadi kita bisa tulis 40 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke. Pertanyaannya A besar. Besar itu F-nya, berapa besar force-nya. Lalu yang kedua, arah gaya listrik. Jadi arah itu lebih tepatnya adalah interaksi dari kedua muatan tersebut. Jadi kita bisa masukkan langsung ke rumusnya. F sama dengan K QA kali QB dibagi R kuadrat. Seperti yang kita tahu, K adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali QA 40 kali 10 pangkat min 6 kali QB 40 kali 10 pangkat min 6 dibagi R kuadrat. Oke. Kita bagi jadi per 40 kali 10 pangkat min 3, jangan lupa dikurung dan dikuadratkan. Nah, sekarang kita simplify di sini 9 kali 10 pangkat 9 kali 40 10 pangkat min 6 kali 40 kali 10 pangkat min 6 dibagi. Ini kita kuadratkan, 40 kuadrat 1600 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Seperti yang sebelumnya ya, perpangkatan matematika, perpangkatan dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kali 10 pangkat min 6. Simplify, ini 10 pangkat min 6, ini 10 pangkat min 6, ya kan? Kita bisa coret. Maka coret dengan ini. 40 kali 40 1600 kita coret dengan ini. Oke. Jadi kita temukan hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6. Perpangkatan ini kita bisa simplify juga pakai cara eksponen. 9 dikurangi 6 3. Jadi jawabannya 9 kali 10 pangkat 3 Newton. Ya, jadi kita bisa jawab di sini interaksi F-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 3 Newton. Interaksinya bagaimana? Interaksinya adalah muatan positif didekatkan dengan muatan positif. Maka interaksi yang terjadi adalah tolak menolak. Oke? Jadi berikut ini penjelasan contoh untuk soal nomor 1. Kalian bisa pelajari dulu.
Lanjut ke soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 ini ada 2 buah muatan dan 2 buah muatan ini besarnya adalah QA sebesar 6 mikrokulom dan QB besarnya adalah min 2 mikrokulom. Nah, untuk tanda plus dan minus sebetulnya kita tidak perlu menggunakannya di hitungan karena tanda ini hanya menyimbolkan, ya hanya menunjukkan bahwa ini yang B ini bermuatan negatif sedangkan yang A bermuatan positif. Oke. Nah, sekarang kita masukkan saja langsung ke dalam perhitungannya. Kita ubah dulu ke kulom, jadi 6 kali 10 pangkat min 6 kulom. Yang satunya minus tidak perlu kita ikutkan, ya kan? Jadi kita langsung ubah 2 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kedua muatan berjarak R sama dengan 6 cm. Kita ubah 6 cm menjadi meter, yaitu kita kalikan 10 pangkat min 2 meter, ya. Lalu yang ditanya adalah tentukan besar dan arah gaya. Berarti yang pertama kita diminta untuk mencari F. Kita tulis dulu F sama dengan K QA kali QB dibagi R kuadrat. Lalu kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 6. Lalu kita bagi R kuadrat, ya. Lalu kita masukkan 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke. Kita hitung 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 6. Kita kuadratkan dulu yang bagian bawah, ya. 36 kali 10 pangkat min 4. Kita coret. Ada 9, ada 36. Bagi 9 1, bagi 9 4. 4 dan 6 kita coret, bagi 2, 2 bagi 2, 3. 2 dan 2 kita coret, 2 coret dengan ini. Maka kita bisa tahu hasilnya 3 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 4. Nah, dari sini kita bisa simplify menjadi F sama dengan 3 kali, ketika pangkat ini kita kalikan maka pangkatnya akan ditambah 9 dikurangi 6, 3 dikurangi 6 min 3, ya. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4. Untuk yang terakhir kali kita simplify lagi. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4, itu artinya 10 pangkat min 3 dikurangin min 4. Gini, ya. Jadi jawabannya adalah 10 pangkat 1. Jadi kita bisa simpulkan hasilnya adalah 30 Newton. Oke. Pertanyaan kedua, arahnya kemana? Arah itu sebetulnya lebih ke interaksi. Jadi ketika QA muatannya adalah positif, tetapi QB muatannya adalah negatif, maka interaksi yang terjadi adalah tarik-menarik. Oke, pembahasan nomor 2 selesai, kita akan lanjutkan ke nomor selanjutnya. Sekarang kita ke soal nomor 3, ya. Di soal nomor 3 ini ada 2 benda bermuatan listrik sejenis masing-masing. Jadi kita bisa tulis Q1 5 kali 10 pangkat min 4 kulom dan Q2 tidak diketahui besarnya, ya. Q2 kita tidak tahu besarnya berapa. Muatan dipisahkan pada jarak R 5 cm. Kita ubah dulu ke meter. 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Tentukanlah besar muatan Q2 apabila gaya kulom, berarti diketahui F-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 5 Newton. Oke. Nah, untuk mencari Q2 memang ada beberapa cara. Kalau misalnya kita mau menggunakan segitiga, bisa kita tulis segitiga bantuannya itu di sini adalah F
sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Oke. Kalau kita mau mencari Q2 adalah ada di bagian yang paling atas. Jadi kita bisa tuliskan K kali Q1 kali Q2 sama dengan F dikali R kuadrat. Ya, berdasarkan segitiga ini, ketika kita mau mencari Q2, yang mana Q2 itu ada di antara ini, maka kita tutup K Q1 Q2 sama dengan F kali R kuadrat. Kita masukkan nilai K 9 kali 10 pangkat 9, Q1 5 kali 10 pangkat min 4 kali Q2 sama dengan F 9 kali 10 pangkat 5 kali R kuadrat. Jangan lupa buka kurung ya, 10 min 2 kuadrat. Dari sini kita bisa kalikan dulu 9 dikali dengan 5, 45 kali 10 pangkat 9 kita kalikan dengan 10 pangkat min 4. Maka hasilnya adalah ditambah kan, 9 ditambah min 4, 10 pangkat 5. Seperti ini. Sama lalu dikali dengan Q2. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 5 kali kita kuadratkan 25 kali 10 pangkat min 4. Kita selesaikan 45 kali 10 pangkat 5 kali Q2 sama dengan, ini bisa kita kalikan 9 kali 5 225 kali 10 pangkat 1 karena 5 ditambah min 4. Maka kita mau mencari Q2, sebelah kanan dibagi dengan ruas kiri, 225 kali 10 pangkat 1 ya kan, dibagi 45 kali 10 pangkat 5. Kita coret, bagi 45, 1 bagi 45, 5. Maka ketemu Q2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 dibagi dengan 10 pangkat 5. Maka hasilnya adalah 10 pangkat 1 dikurangi 5. Jadi kita bisa tulis 10 pangkat min 4 Coulomb. Oke, ini adalah jawaban untuk nomor 3. Sekarang kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 ini di sini dikatakan bahwa ada 2 buah muatan listrik yang masing-masing besarnya 4 mikrokulom dan minus 8 mikrokulom. Kita bisa tulis dulu, ada Q1 4 mikrokulom dan Q2 sama dengan 8 mikrokulom. Oke. Kita tidak perlu menuliskan tanda plus dan minusnya ya. Yang perlu kita tulis adalah kita perlu mengkonvert menjadi satuan kulom. Jadi ini 4 kali 10 pangkat min 6 kulom. Ingat ya, 1 mikrokulom sama dengan 10 pangkat min 6 kulom. Seperti ini. Lalu Q2 8 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kedua muatan ini berinteraksi dengan gaya sebesar F 0,8 Newton. Kalau mau dijadikan pangkat boleh 8 kali 10 pangkat min 1 Newton. Pertanyaannya, berapakah jarak antara kedua muatan tersebut? Nah, di sini jarak disimbolkan sebagai R ya. Kalau kita tulis lagi segitiga rumus yang kita miliki, maka kita bisa tulis rumusnya adalah F, di sini ada K, Q1 dan Q2, lalu ini R kuadrat. Tapi ingat yang ditanyakan hanya R saja ya. Jadi andai kata kita mau mencari R ya kan, otomatis kita tutup bagian yang ini, lalu kita bisa tulis rumusnya R kuadrat sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi F. Oke, kita tinggal masukkan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1, kita masukkan 4 kali 10 pangkat min 6 dari sini ya. Lalu kita juga masukkan lagi 8 kali 10 pangkat min 6. Begini, dibagi dengan F. F-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 1.
Lalu kita simplify. Ini ada 8, kita bisa coret. Jadi ini 8, ini 8, kita coret, ya kan? Maka sisanya adalah R kuadrat sama dengan 36 kali 10 pangkat. Di sini ada pangkat 9 dikali pangkat 6, berarti artinya pangkatnya ditambah. 9 dikurangi 6, 3. Dikurangi min 6, berarti hasilnya adalah min 3. Dibagi 10 pangkat min 1. Gini, kalau kita amati 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 1, maka pangkatnya akan dikurangi. 36 kali 10 pangkat min 3 dikurangi min 1, ya kan? Maka R kuadrat sama dengan 36 kali 10 pangkat min 2. Kita mau mencari R, jadi kita akar 36 kali 10 pangkat min 2. Kita selesaikan satu-satu. Akar dari 36 sama dengan 6, ya kan? Kali akar pangkat 2 dari 10 pangkat min 2, maka jawabannya adalah sesuai seperti matematika eksponen ya, 10 pangkat min 1. Kita bisa tulis 0,6 meter. Oke? Jadi sampai sini pembahasan kita. Sampai soal nomor 4, silakan dipelajari dan ditanyakan. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa hubungi saya, tulis di kolom komentar, maka saya akan bantu. Thank you everyone.